Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Azmi Wafik Muhammad, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404111407. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Widoro, yaitu di kelas 4 dengan materi sholat Jumat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, jika di bawah meja atau kursi masih ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah itu. Kemudian ramukan tempat duduknya supaya nyaman. Kita mulai belajar. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, salah satu boleh pimpin doa. Oke, Mbak Temurah bisa pimpin doa. Hari ini gimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang tidak berangkat? Siapa ya? Dalam kemana? Deko? Kita mulai dua surat An-Nasr dan Al-Kahfi, tetapi kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Bareng sama Pak Asmi, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, kita sudah tadarus Al-Quran. Semoga dengan membaca doa, kita membaca tadarus Al-Quran, kita diberi kelancaran, kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan juga kita diberikan ilmu ketika kita belajar ilmu yang bermanfaat. Baik, ada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa itu? Ciri-ciri orang, ya, ciri-ciri orang munafik. Kita tahu ciri-ciri orang munafik itu ada berapa orang? Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ada 3, betul. 1, apa Ivan? Apabila berbicara berbohong. Yang pertama ciri-ciri orang munafik apabila berbicara berbohong. Yang kedua apabila berjanji tidak ditepati atau apabila berjanji ingkar. Kemudian yang ketiga, apabila tidak ada sakadaba, apabila berbicara bahwa tidak ada akhlak, apabila berbicara
apabila berjanji tidak. Wa idza tumina khana, apabila berjanji tidak menepati. Ya, itu adalah ciri-ciri orang munafik pada pertemuan sebelumnya. Oke, hari ini kita masuk materi sholat Jumat. Ada yang tahu apa itu sholat Jumat? Oke, hari ini tadi sholat subuh semua. Alhamdulillah, sholat subuh semua. Ada yang tahu apa sholat Jumat? Sholat Jumat itu dilakukan kapan? Oke, yang pertama hari Jumat. Kemudian sholat Jumat itu yang melakukan siapa? Laki-laki. Kemudian perempuan boleh tidak? Boleh, tapi tidak tidak wajib. Yang diwajibkan itu hanya laki-laki. Makanya ini sholat Jumat adalah sholat dua rakaat yang menggantikan sholat zuhur. Makanya sholat Jumat itu dilakukan pada waktu zuhur, pada siang hari. Itu pentingnya sholat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat dan ini tujuan pembelajaran kita dan kita melihat tayangan PPT. Nih, sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan satu apa berjamaah itu apa? Bersama-sama. Sholat berjamaah itu sholat bersama-sama. Kemudian sholat Jumat itu dilakukan pada hari apa? Pada hari. Tapi sebelumnya Asmi mau memberikan sebuah video tentang kenapa sih kita harus sholat? Apakah pentingnya sholat itu? Nih, kita melihat tayangan video lebih dahulu. Jadi pada saat siram air olahraga ya, itu tadi jadwal karena biar kamu bangun sholat. Sama kita bangun adik kita, kakak kita yang sudah waktunya sholat tapi belum sholat, wajib bangun. Apa yang bisa kita ambil dari sebuah itu? Apa yang bisa kita pelajari? Pertama apa? Sholat itu wajib, harus dilakukan. Kalian tidak boleh tidak melakukan karena apa? Sholat itu merupakan rukun di Islam yang berapa? Ya, sholat yang berapa? Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua harus dilakukan. Kemudian kalau ada teman kalian nih misalkan tidur, kamu kok ternyata kayaknya tadi Kinora belum sholat asar, Kinora ini udah jam 5. Dibawain. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan satu apa? Berjamaah itu apa? Bersama-sama. Sholat berjamaah itu sholat bersama-sama. Kemudian sholat Jumat itu dilakukan pada hari apa? Pada hari Jumat. Makanya dinamakan sholat Jumat. Sekarang hari apa? Senin. Berarti kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian apa ini sholat Jumat? Untuk menggantikan sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat Jumat 2. Ini yang membedakan sholat Jumat dan sholat zuhur. Kemudian waktu pelaksanaan sholat Jumat kapan? Waktu pelaksanaannya siang hari. Ya, siang hari. Ketika matahari tergelincir sampai masuk waktu zuhur atau di hari Jumat. Jadi ketika matahari kira-kira udah di atas kepala kita, ya kita bisa menandai ketika matahari tepat di atas kepala kita. Itu berarti menandakan sudah waktu. Penting, sholat wajib beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam wajib tidak? Tidak wajib. Kemudian yang selanjutnya Kinora dibaca. Ya, balik dan berakal. Artinya apa, Kinora? Nah, itu kalau orang gila tidak wajib sholat. Yang wajib itu hanya orang yang berakal, artinya orang yang berakal. Kenapa? Gak boleh orang mampu itu dia tidak berakal. Dia itu tidak sadar orang mampu itu. Makanya kita dilarang untuk mampu minuman keras juga. Kenapa? Boleh. Orang yang bertakwa boleh. Boleh. Tetap sah. Karena dia menerima sholat kita itu
Yang penting kita udah memenuhi kewajiban kita sholat. Urusan nanti mau sholatnya diterima atau tidak itu urusan Allah, kita tidak usah itu. Ya, yang penting kita sholat, waktunya sholat asar kita sholat asar. Waktunya sholat, ya boleh. Enggak ada sunat. Kalau yang perempuan ini tidak ada sunat. Yang disunat hanya laki-laki. Kemudian merdeka artinya apa? Tidak menjadi budak, tidak gila. Kamu kalau orang gila tidak wajib sholat Jumat. Dan yang terakhir dia kuat, artinya tidak sedang sakit dan tidak sedang perjalanan jauh. Misalkan kamu perjalanan dari sini sampai Jakarta misalkan, dari sini sampai Jakarta membutuhkan waktu dan itu ngepasin pada saat waktu sholat Jumat. Nah itu tidak wajib, tetapi bisa diganti dengan sholat Oke, pasti mau bagi menjadi 2 kelompok. Ini ada berapa orang? Oke, 7. Dimana kalau kelompoknya laki-laki sama perempuan? Itu saja ya benar ya. Laki-laki sama perempuan ya. Oh, kalau enggak, atau ini yang dekat sini, Elita, Minora, Al sama Junior jadi 1 kelompok. Syifa, kemudian Sule sama Ivan menjadi 1 kelompok. Jadi pasti memberikan sebuah, ini ada sebuah pertanyaan kamu baca dari kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 kelompoknya Minora ya. Seperti itu. Ini Pak Asmi kasih 2. Ini di sini ada materi dan kalian bisa mempelajari. Pak Asmi kasih waktu 10 menit. Ya, dipelajari nanti dikerjakan. Ya, nomor 1. Soalnya dibaca dulu baru dijawab. Dan yang lain juga diperhatikan. Apa? Salah satu sunat yang dilakukan sebelum Jumat seperti yang dilakukan rizki. Apa itu rizki? Sholat tahiyatul masjid, mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Ya. Meningkatkan persaudaraan. Oke, kelompok 1 ada yang ditanyakan? Itu. Dengarkan kalau tanya apa? Tanya kelompok 2. Tanya apa? Oke. Jadi pasti membagikan soal. Untuk 1 kelompok. Jadi nanti tiap kelompok ini kan cuma mengira-ngira. Jadi tiap kelompok nanti misalkan kalau nggak bisa ya kamu tinggalkan. Paham? Jadi nanti urutannya misalkan kelompok 1 beri, kelompok 1 ini Syifa ke belakang. Ini minta tolong ini kamu pindah sini mana? Syifa minta tolong juga. Awas ini nanti dibenang. Ini jadi digunakan ya buat tanding ya. Kayak sudah apa itu kayak pernah mau balik apa aja. Nah ini awas begini dulu nanti nggak paham. 1 orang mengerjakan 1 nomor. Ya, nanti kalau kamu misalkan Inora sudah mengerjakan nomor 1 sudah selesai disilang,
sudah selesai kinorak ke sini, kemudian dilanjutkan realita. Jadi cepat-cepat. Nanti siapa yang paling cepat nanti nilainya akan lebih. Misalkan nilainya sama, benar 10 semua, nanti dia siapa yang paling cepat. Jadi dibaca nggak bagus itu, yang benar kayak gitu. Yang penting berdasarkan skor nanti dibaca dulu ya Bapak. Nggak tahu mundur aja, nggak tahu kasihan. Nanti nggak tahu apa menyenangkan. Oke, jadi kita tadi sudah belajar banyak sekali. Kita sudah belajar tentang Jumat. Kami cuma mengulang dan menyimpulkan aja. Dilakukan seorang laki-laki atau perempuan? Sholat Jumat laki-laki dilaksanakan pada hari Jumat, kemudian dilaksanakan pada siang hari. Kemudian sholat Jumat itu kalau perempuan tidak wajib. Kita sudah belajar banyak sekali dan kita juga belajar ternyata sholat berjamaah itu kita tidak hanya hubungan dengan Allah, kita beribadah kepada Allah, tapi kita ketika di masjid bertemu dengan orang itu kan juga kita menambah tali silaturahmi, meningkatkan persaudaraan kita. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak. Junior kan dengarkan.